sampai sini udah kompleks. Betapa tidak sesederhana itu melihat profesi pustakawan gitu. Buku-buku yang sudah umurnya tua nih rentan ya. Jadi bisa juga mengakses via e-booknya. Kalau naskah-naskah kuno itu kan biasanya ada treatmentnya khusus lah. Ini bagian ibaratnya pustakawan yang bagian preservasi dan konservasi. Gimana kayak penjilitannya bukunya rusak itu ada tata caranya sendiri. Kertas tuanya itu menggunakan bahan sendiri untuk melapisi kembali biar tidak lebih parah. Kemajuan teknologi itu bukan lawan tapi kawan. Itu menjadi tools untuk pustakawan biar lebih powerful. Halo saudara-saudara semua, ketemu lagi dengan saya R.E. Sutanto, editor Lentera App, hanya di Lentera Stock. Kali ini kita akan ngulik soal sebuah profesi yang mungkin bagi kita tuh akrab banget. Kalau teman-teman saudara-saudara semua sering baca buku, datang ke perpustakaan, datang ke taman baca, itu pasti ada satu orang atau beberapa orang yang ngurusin buku-buku itu. Dan gak cuma diurusin gitu ya, dia juga menata dan banyak hal lah yang akan kita obrolin soal profesi ini, yaitu soal profesi pustakawan. Kali ini bersama saya sudah ada Mas Fandi Rahman Hidayat. Halo Mas Fandi. Oke, halo Sobat Lentera, Sobat Hore, Sora Hore. Sore. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Senang banget kesempatan ini kita bisa ngobrol, bisa ngulik soal profesi pustakawan ini sama pustakawannya langsung. Waduh. Jadi Mas Fandi ini seorang pustakawan dari 2019. Berarti sekarang sudah 5 tahunan lah ya. Ya, sudah lebih itulah. Ya, kurang lebih 5 tahunan gitu. Dan Mas Fandi juga sekarang lagi mendalami pendidikannya ya di pendidikan S2 ilmu pustakaan juga ya? Ya, lanjut lagi di bidang perpustakaan lah. Perpustakaan lagi. Jadi satunya di perpustakaan, sebenarnya perpustakaan lagi gitu ya. Iya. Untuk kebutuhan profesional gitu ya. Iya. Nah, untuk ini pertanyaan umum aja sih, dan pasti banyak banget ditanyain sama teman-teman semua. Sebetulnya apa sih Mas kerjaan seorang pustakawan tuh? Nah, ini menarik nih Mas. Iya. Soalnya dulu nih saya nih pas masih maba S1 ya ceritanya. Mas Fandi lanjut kuliah jurusan apa? Perpustakaan. Loh, kerja apa? Kuliah Mas. Nah, ini sering banget nih. Nah, sebenarnya perpustakaan dan pustakawan tuh suatu profesi yang unik ya, dan memang nggak banyak orang tahu juga. Kayak sebenarnya kita tuh ngapain sih? Kan banyak yang tanya-tanya gitu. Apakah buat jagain buku atau nata buku? Kadang sampai yang kasar tuh nyampulin buku perlu kuliah tinggi-tinggi. Iya. Nah, ini sebenarnya ada yang perlu diluruskan di sini ya. Jadi kita tuh gimana caranya mengolah informasi. Nah, informasi ini bisa dalam bentuk buku, jurnal, film, dokumen, dan lain sebagainya. Kita kelola, kita tata, kita simpan, dan nanti saat ada yang membutuhkan itu, dimudahkan dalam proses temu kembali. Nah, selain itu juga ada proses ketika informasi itu rusak. Misalnya ada kontennya kan informasi. Nah, kontainernya ini apa? Apakah itu buku, jurnal, film, musik, dan lain sebagainya? Bagaimana cara kita mempreservasi dan membenahi itu biar bisa umurnya lebih lama lah. Jadi seperti itu. Iya. Berarti tadi kata kuncinya adalah pada pengelolaan informasi. Iya. Apapun bentuknya. Kontennya informasi, kontainernya bisa lain tuh. Iya. Bisa buku, bisa jurnal, bisa film, mungkin musik juga bisa gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Puisi juga bisa kan. Iya. Apalagi sekarang zaman digital ya. Banyak. Nah, itu makin banyak sekali yang kita kelola. Dan kalau nggak salah, mata kuliahnya juga beragam ya, Mas? Iya, banyak tuh dulu ada. Kalau yang intinya tuh ada kayak dasar-dasar organisasi informasi, manajemen koleksi, layanan sumber daya informasi, dan lain sebagainya. Kemas ulang informasi tuh ada, Mas. Iya. Jadi itu gimana kita mengemas ulang informasi biar lebih menarik. Nah, itu. Berarti memang tadi kata kuncinya benar-benar ditekankan di informasi, dan bagaimana nanti ketika orang butuh informasi tersebut, si informan ini atau orang yang mengelola informasi ini bisa memberikan informasi itu gitu ya. Iya, betul. Nah, oke lah soal itu gitu. Tapi kan yang biasa kita pahami yang mungkin kelihatan di masyarakat banyak Mas ya. Kalau misalnya kita berkunjung ke perpustakaan gitu, pasti kan yang dilihat tuh kebanyakan pustakawan yang ngurusin banyak hal. Salah satunya ya tentu rapihin buku, mengelola buku, mengelompokkan buku gitu-gitu kan. Nah, sebetulnya tuh tugas hariannya seorang pustakawan tuh apa tuh Mas? Nah, ini banyak ya. Jadi pustakawan ini
ada berbagai bidang-bidang lagi. Ada pustakawan reference, ada pustakawan mungkin di bagian marketing, bagian preservasi tadi. Misalnya ada buku rusak atau apa naskah rusak atau koleksi kuno rusak. Dan juga ada bagian pengembangan minat baca. Nah, ini banyak sekali nih. Jadi spesialisasinya gitu ya? Iya, jadi kayak hariannya kalau yang kita dasari ini memang cara temu kembali, tapi kita juga mempelajari yang lainnya tadi, seperti tadi kayak apa, mempreservasi koleksi, gimana misalkan kalau sekarang nih, dulu kita file video itu kan 3GP, MP4, sekarang kan ada banyak, ada HEIC, ada dan lain sebagainya, terus ada JPEG, JPG, dan lain sebagainya, PNG dan lain sebagainya. Nah itu gimana ini file ini tetap relevan, kan itu berganti. Nah itu juga salah satu pekerjaannya juga. Terus juga selain itu kita berikan gimana pengguna itu datang ke kita, dia nyari informasinya ini dalam bentuk buku atau jurnal. Nah kita temukan dia dengan informasi yang tepat. Nah itu jadi salah satu pekerjaan utamanya. Oke. Kalau misalnya teman-teman yang kerja di perpustakaan, pustakawan gitu yang kesehariannya di perpustakaan, yang mereka tuh mengelompokkan buku-buku, merapikan buku-buku, itu masuknya di sub apa tuh Mas? Kalau itu ada kataloger, pengkatalogisasi. Jadi kita cari nih, misalnya buku ini subjeknya tentang apa? Misalnya tentang teknologi informasi, tentang sastra, tentang apa? Nanti buku-buku ini ada khusus sendiri nih. Jadi ada pustakawan bagian cataloging atau kataloger lah. Oke. Dan ini yang paling lumrah ditemui teman-teman di perpustakaan gitu ya? Iya, itu paling banyak, pasti di setiap perpustakaan ada katalogernya. Katalogernya gitu ya. Oke. Jadi kataloger ini yang bertanggung jawab semua sirkulasi buku gitu ya. Misal kalau ada yang minjam, kalau ada yang kesulitan mencari buku, itu tanggung jawabnya dia tuh. Nah, kalau itu beda lagi Mas, itu biasanya kataloger tuh di back office. Kalau itu di front office. Front office itu yang langsung ke pengguna nih. Jadi misalnya datang ke perpustakaan nih, dia kebingungan, kayak butuh buku tentang atau informasi tentang, Mas Tanto sukanya apa nih? Bola misalnya. Bola. Informasi tentang klubnya apa nih? Barcelona. Barca nih. Misalnya saya mau dong buku-buku tentang Maradona. Itu pustakawannya tuh coba cari dulu. Nanti dia referensikan buku-buku apa aja yang tentang misalnya biografinya atau beritanya di koran di apa, pernah ada di mana, dimuat di mana, itu ada bisa ke pustakawan referensi. Misalnya saya mau tahu dong Maradona nih aktifnya tentang berita-berita tentang Maradona, nanti dibantu sama pustakawan reference. Berarti ini sub yang perpustakaan, job desk perpustakaan reference. Iya, beda sama perpustakaan cataloging tadi. Cataloging yang back office. Jadi misalnya ada koleksi datang, nah dia yang menempatkan di mana nih? Koleksi ini artinya buku ya, atau apa namanya, sumber informasi. Nah iya. Ya kan? Karena kan tadi ya, teman-teman bisa diluruskan dulu, sumber informasi ini nggak melulu buku gitu ya. Karena di perpustakaan nanti kita akan ngobrol ya, perpustakaan tuh ada apa aja, tapi sumber informasinya tuh nggak cuma buku, ada jurnal ya tadi, film kayak gitu-gitu. Berarti tadi kalau koleksi masuk nih, artinya koleksi yang sumber data masuk, itu nanti dikataloging dulu sama si itu. Iya. Jadi ditaruh dulu di mana, jenisnya apa, subjeknya apa, itu kataloger tugasnya. Kataloger. Oke. Kalau misalnya kita datang mau menanyakan sesuatu itu ke bagian pustakaan reference. Biasanya dia mau nanya informasi tentang tadi, saya mau dong informasi tentang apa, Maradona atau tentang CR nih. Iya. Nah, CR nih tentang kayak gimana sih foto-foto pas dia masih di MU dulu, ada nggak misalnya berita-beritanya. Nah itu misalnya buku CR waktu di MU itu gimana kiprahnya. Nah ini bisa bertanya ke pustakawan reference. Nanti pustakawan reference-nya mencari itu koleksinya itu atau informasi tersebut ada di mana aja. Oke. Sampai sini udah kompleks. Saya ngebayangin betapa tidak sesederhana itu melihat profesi pustakawan gitu ya. Karena tadi sub-subnya banyak betul gitu ya. Karena selama ini Mas, kalau saya ke perpustakaan ya udah saya pukul rata aja semuanya, ngurusin buku-buku, mengelola buku-buku gitu ya. Ternyata itu jangan-jangan salah kaprah juga ya. Nah ya, ibaratnya ada spesialisasinya masing-masing lah. Tadi kayak misalnya nanti kalau belum lagi bukunya rusak atau ada naskah kuno tentang buku yang buku-buku langka misalnya. Nah itu ada yang pengolahnya sendiri, ahlinya sendiri juga ada, misalnya tentang naskah-naskah tua. Kalau buku-buku langka gitu, dan tadi yang memang ada yang ngurusin, kalau buku-buku itu kan buku-buku langka nih, itu biasanya
bisa dipinjam atau enggak sih buku-buku langka itu? Tergantung perpustakaannya Mas. Jadi kebijakannya masing-masing. Kalau misalnya bukunya memang sudah sangat dikatakan ini bukunya bernilai sejarah yang tinggi, mungkin bisa dilihat saja atau pinjam di tempat. Oh iya betul. Karena khawatir kualitas fisiknya juga udah nggak mumpuni gitu ya. Iya, kadang juga tapi nah ini pustakawan nih punya kiprah lagi nih untuk mendigitalisasikan, mengalih mediakan biar teman-teman ini pemustaka ini atau pengunjung yang datang nih bisa mengakses nggak via fisiknya langsung. Kalau fisiknya langsung kan bisa ke buku-buku yang sudah umurnya tua nih rentan ya. Jadi bisa juga teman-teman nih mengakses via e-booknya. Oh jadi udah masuk ke ranah digitalisasi. Iya. Jadi buku-buku tua dan mungkin arsip-arsip gitu ya bersejarah juga bisa kita akses nggak cuma lewat datang langsung ke perpustakaan, tapi di gadget juga udah bisa gitu ya. Udah bisa. Nah ini udah banyak nih perpustakaan yang menerapin gitu. Jadi kayak sekarang tuh kalau dulu orang kayak mikirnya perpustakaan harus datang. Iya. Sekarang di gadget perpustakaan bisa ada beberapa yang menyediakan layanan bisa baca via gadget. Iya. Itu kemajuan teknologi juga sih ya. Perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi kerja-kerja pustakawan gitu ya atau pemustaka gitu. Sorry, pemustaka ini pengunjung perpustakaan. Saya salah ya. Pemustaka, pengunjung perpustakaan. Itu pengunjung perpustakaan disebutnya pemustaka. Oke, baru tahu saya juga. Ada kejenuhan nggak kerja sebagai pustakawan? Nah ini kan masing-masing ya. Kalau saya tuh karena sudah kiprahnya di sini ya, jadi kayak banyak yang diurusin, banyak yang saya suka. Kebetulan saya juga suka hal-hal yang berbau sejarah juga. Oke. Kalau saya sih happy aja Mas. Jadi kayak misalnya saya suka tentang sejarah, katakanlah sejarah bangsa Indonesia. Saya bisa temukan dulu ternyata zaman VOC ada foto-fotonya loh, peninggalannya ini aja zamannya Soekarno ada fotonya di sini, ternyata ada juga pembacaan naskah proklamasi direkam loh, disimpan juga. Itu menarik tuh kalau buat saya ya. Tapi kan ini tergantung passionnya. Kalau saya sih itu banyak sekali yang diekspor, banyak sekali hal-hal yang bisa digali. Kalau saya bosen ya pasti baca buku karena saya hobinya itu. Berarti memang Masnya sih karena tadi passionnya di situ nggak begitu bosen ya. Tapi gini Mas, kan ngomongin soal bosen dan buku, oke lah kita ngomongin bahwa sumber informasi yang paling banyak di perpustakaan, walaupun tidak semua tapi paling banyak kan ini buku ya. Nah, menurut Mas seberapa penting seorang pustakawan ini juga punya kecintaan terhadap buku? Menurut saya penting sih ya, karena kan itu kan hal yang kita olah ya, kita jaga, kita kelola, kita berikan kepada ibaratnya klien kita kan mencari informasi dalam bentuk buku ya. Kalau emang base-nya kurang menyukai baca atau kurang menyukai itu, kalau pendapat saya pribadi ya ini masing-masing, tapi kembali masing-masing agak susah ya. Kalau saya kan ibaratnya tuh orang nggak suka olahraga tapi kerja sebagai di bidang olahraga. Nah itu kan susah, nanti pertanyaan kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya suka di bidang itu, at least ada kesukaan atau memang ada salah satu bidang yang dia cintai di situ, ya akan menyenangkan sih. Oh ya, berarti ya itu berpengaruh juga terhadap tadi kita dealing sama kebosanan itu kali ya. Mungkin bagi teman-teman pustakawan yang kurang begitu suka dengan buku, pekerjaan ini membosankan gitu karena menghadapi buku-buku gitu. Tapi kan banyak lah. Mungkin kalau dia nggak suka, bukan nggak suka, mungkin kurang tertarik dengan buku, dia bisa langsung ke bagian katakanlah yang tadi alih media. Dia memfoto-fotokan, alih media kan naskah kuno atau digitalisasi. Nah terus kayak itu banyak sekali yang bisa dieksplor sebenarnya. Tadi juga udah sempat di-mention bahwa sumber informasi itu nggak cuma datangnya dari buku aja. Kira-kira nih Mas, yang umumnya ada di perpustakaan selain buku tuh apa aja Mas? Kalau dari perpustakaan tuh yang saya bekerja itu ada film, ada foto, artinya foto-foto bersejarah juga ada gitu ya? Foto juga ada ya. Ada lukisan. Oh lukisan bahkan ada? Lukisan bisa masuk juga sebenarnya. Ada lukisan, ada foto. Apalagi ya, kayaknya banyak sekali itu, kayak ada musik juga ada. Vinil mungkin. Iya, kayak gitu juga. Terus juga ada kayak jurnal, arsip naskah-naskah kuno gitu. Ada Mas. Oh ada ya? Itu bukan di ranahnya museum gitu ya? Sebenarnya ini masuk ini kalau dalam keilmuannya ini ada GLAM, galeri, library, archive, and museum. Jadi GLAM ini sebenarnya satu bidang lah. Di keilmuan apa nih? Keilmuan perpustakaan, dokumentasi, dan itu informasi ini. Jadi ada GLAM itu. Galeri, library, archive, museum.
Museum, oke. Nah, kayak ini ibaratnya satu hal yang dekat lah. Jadi wajar banget kalau misalnya di perpustakaan juga ada artefak-artefak bersejarah gitu ya. Iya. Karena tadi dari si Glam itu ya. Iya. Gitu, karena semuanya berkaitan gitu ya. Ya, jadi yang kita kelola informasi, kontennya itu informasi, kontainernya ini apa nih? Tergantung. Oh iya benar tadi ya. Konten informasi, kontainernya apa gitu ya. Iya. Nah, kalau balik tadi bagaimana misalnya seorang pustakawan mengelola dan menyusun buku-buku dalam kesehariannya gitu Mas. Kan saya merhatiin nih Mas, kadang mungkin teman-teman juga perhatiin gitu ya. Kalau lagi minjem buku atau baca buku di perpus, itu ada kayak semacam kode-kode gitu. Nah, kode-kode itu bertujuan untuk apa dan cara mengelompokkan buku-bukunya itu gimana Mas supaya nggak pusing dan saya sebagai pemustaka gitu ya, pengunjung perpustakaan gitu ya, itu mudah menemukannya gitu. Ya, jadi ada namanya itu biasanya via DDC, Dewey Decimal Classification. Oke. Nah, ini ada 00 sampai 900. Jadi 00 ini tentang apa, sampai 900 ini tentang apa. Jadi itu masing-masing itu subjek 00, 100, 200, 300, 400, 500 sampai 900 ini udah ada tentang masing-masing subjek klasifikasinya masing-masing. Jadi misalnya buku sejarah di bagian apa, buku tentang sastra di bagian apa, agama di bagian apa, itu ada ilmu sosial di bagian apa, ilmu komunikasi di bagian apa, itu sudah ada bagian-bagiannya. Jadi kayak mind map-nya lah. Iya. Jadi buat memudahkan sebenarnya tadi temu kembali informasi itu. Iya. Dan berarti itu bukan disusun berdasarkan alfabet atau genre gitu. Misalnya fiksi, non fiksi atau alfabet, misalnya bukunya diawali dengan judul bukunya A, B sampai Z gitu. Kalau alfabet sih enggak ya, kalau misalnya di perpustakaan biasanya via DDC ini yang umum. Namun banyak juga mengklasifikasikan yang lain, cuman yang paling umum tuh menggunakan DDC itu. Oh, DDC yang angka tadi 00 sampai 900. 0 sampai 900. Iya. Oke, berarti nanti berarti kode yang ditemukan di punggung-punggung buku tuh kode-kode untuk itu ya? Iya, jadi 020, 0 apa itu nanti ada masing-masing ada sub-subnya lagi. Jadi politik, ilmu sosial politik, subnya apa lagi, ilmu humaniora, subnya apa lagi, sastra apa, musik apa, seperti itu. Iya. Dan yang bisa mengetahui kode-kode itu ya teman-teman pustakawan ya. Teman-teman pustakawan yang tadi yang di back office atau di front office nih. Misalnya dia seorang kataloger atau si yang tadi reference, misalnya kayak gitu. Kalau secara umum ya biasanya paham ya mereka secara umum. Cuman kalau yang spesifik sekalinya ini kataloger ini yang paling ahli biasa dibilang itu. Oh, kataloger. Biasanya udah di luar kepala tuh, misalnya ini di bagian apa, ini bagian apa, ilmu ini bagian apa, itu udah mantep sendiri itu ya. Yang pustakawan di sub kataloger tadi ya? Kataloger tadi. Itu ibaratnya jantungnya lah. Pernah nggak ada kejadian, ini kan beberapa perpustakaan kan ada yang bukunya bisa dipinjem, dibawa pulang Mas, ada yang nggak boleh dan baca di tempat aja. Pernah nggak ngalamin buku yang dipinjam dibawa pulang nih nggak dibalikin lagi gitu, masih pemustaka gitu? Nah itu pasti banyak sih Mas kayaknya. Soalnya dulu pas saya masih kuliah aja, itu teman saya ada yang ibaratnya nggak balikin buku kan kena denda ya. Dendanya itu sampai gede banget. Waduh. Nah itu kalau itu harus menyelesaikan itu buat lulus. Mungkin hal itu teman-teman pustakawan sering temui ya. Di beberapa jenis perpustakaan yang bisa koleksinya dipinjam di bawah rumah. Nah, tapi kalau pinjam baca di tempat, biasanya bukunya sudah dibaca dikembalikan di meja tertentu biar tidak pengunjung ini menaruh sendiri. Soalnya kalau menaruh sendiri ditakutkan nanti salah tempat. Biasanya nanti dikembalikan di tempat tertentu, nanti akan ada lagi petugas yang mengembalikan di rak-rak yang di tempat bukunya itu. Jadi nggak boleh tuh inisiatif ya? Saya misalnya nih, karena tahu nih, kayaknya di sini nih, gitu habis minjem, terus saya taruh lagi. Nah biasanya kalau gitu nanti akan kesulitan tuh, tapi kita ada proses weeding biasanya, proses pengecekan kembali. Jadi kayak beberapa tahun sekali kita cek bukunya, dikembalikan lagi tempat sesuai. Misalnya ada buku yang nyasar. Nanti atau bukan di sini tempatnya. Itu biasanya ada di per berapa tahun sekali biasanya ada. Iya, biasanya itu berarti buku-buku nyasar, berarti itu bisa dibilang ulah oknum-oknum pemustaka gitu. Yang tadi mengembalikan sendiri inisiatif gitu. Ya itu. Jadi biasanya di tempat khusus lah pengembalian, biar petugasnya yang menaruh ke tempat aslinya. Iya sih, saya beberapa kali ke perpustakaan Mas, baik itu di tingkat nasional Perpusnas gitu ya, ataupun di Perpus Cikini gitu. Biasa memang mereka ada tempat gitu
khusus pengembalian. Jadi kita emang nggak disarankan untuk menaruh kembali, tapi saya kan nggak tahu ya, maksudnya itu fungsinya buat apa. Jadi maksudnya ya udah patuhin aja, tapi ternyata tujuannya untuk tadi supaya nanti ketika tugas si pustakawan ini nggak menyulitkan tugas mereka gitu ya. Iya. Dan supaya tadi nggak ada buku-buku nyasar. Iya. Juga pengunjung lebih enak kan, tempat balikin di sini gitu. Oh iya, udah ya nggak harus sebaik lagi ke itu kan. Nah, walaupun sosok inisiatif gitu kan. Ternyata itu salah ya, teman-teman semua. Jangan ditiru gitu. Beberapa kasus ya, beberapa itu memang disediakan seperti itu untuk mempermudah mempermudah pengunjung juga. Itu tuh sore-sore. Jadi kalau sore-sore semua datang ke perpustakaan, pastikan walaupun tahu tempatnya di mana, mendingan ditaruh di tempat yang memang sudah seharusnya aja, nggak perlu dibalikin ke rak. Ya, disediakan. Jadi kayak ditanya dulu nih bukunya kalau sudah ke petugasnya dikembalikannya via apa, Bapak Ibu atau Mas Mbak. Nah, gitu kan lebih enak ya. Ya daripada nanti ngebalikin sendiri terus tiba-tiba bukunya salah rak gitu. Iya. Bikin keselip nanti. Iya, keselip gitu. Setelah itu kalau misalnya ngomongin buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan Mas Fandi, itu biasanya datangnya dari mana tuh Mas? Pengadaan kah? Misalnya kita benar-benar beli, atau buku-buku donasi yang sifatnya pre-love gitu? Oke. Atau misalnya saya nih punya beberapa buku yang oke lah mau dinonasiin gitu, itu bisa nggak sih ke perpustakaan gitu? Tergantung kebijakan perpustakaan masing-masing, Mas. Oke. Jadi kayak perpustakaannya ada yang mungkin mendapatkan dari hasil donasi atau hibah, ada juga yang pengadaan sendiri. Nah, ini kan tergantung juga. Perpustakaan itu ada 4 jenisnya secara umum ya. Oke. Perpustakaan umum, khusus, sekolah, perguruan tinggi, sama nasional sebenarnya ada 5. Oh, ada 5. Nasional ini pasti semua negara ada perpustakaan nasional. Jadi gunanya itu untuk sebagai pusat deposit tentang karya pustaka, karya yang ada di negara itu. Terus kalau perpustakaan umum ya yang ada di perpustakaan biasa ini kita temui kayak kalau di Jakarta ada perpustakaan Cikini itu ya sebagai pembelajaran sepanjang hayat, di mana kayak masyarakat umum bisa terus belajar, mengembangkan diri mereka. Kayak misalnya biasa ada workshop juga di perpustakaan umum itu, cuman nggak menutup kemungkinan perpustakaan lain ada ya. Iya. Nah ini sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat masyarakat umum. Terus perpustakaan khusus itu untuk membantu research and development lembaga induknya. Oke. Misalnya tentang perpustakaan kayak misalnya riset tentang nuklir. Pasti buku-bukunya tentang nuklir. Terus misalnya tentang hewan-hewan tertentu. Iya. Tentang reptil. Iya. Nah, itu seperti itu, Mas. Terus kalau satu lagi tadi sekolah dan perguruan tinggi. Kalau sekolah ini untuk membantu kegiatan belajar mengajar, perguruan tinggi ini untuk membantu tridharma perguruan tinggi itu. Oke. Sebagai apa? Belajar, penelitian, pengabdian masyarakat. Oke. Jadi ada 5 tuh ya, jenis perpustakaan gitu ya. Iya. Tadi udah di-mention Mas, kan kita ngomongin buku langka tadi. Terus kalau misalnya ada buku langka tadi yang rusak, itu apakah tugasnya pustakawan juga? Dan kalau misalnya tugasnya dia tuh, biasanya buku rusak itu diapain tuh? Treatmentnya gimana sih maksudnya? Nah, ini tergantung kerusakannya nih Mas. Kalau naskah-naskah kuno itu kan biasanya ada dari apa? Daun lontar, iya apa. Nah, ini iya. Ada treatmentnya khusus lah. Ini bagian ibaratnya pustakawan yang bagian preservasi dan konservasi. Preservasi dan konservasi. Jadi kayak misalnya gimana kayak penjilitannya bukunya rusak itu ada tata caranya sendiri. Terus kayak misalnya kertasnya itu kertas tuanya itu tuh ada menggunakan bahan sendiri untuk melapisi kembali biar dia tidak lebih parah gitu. Jadi buat memperpanjang usia dokumen tersebut. Dan kalau misalnya kayak suhu ruang atau apa gitu Mas, dia ngaruh nggak sih Mas? Nah, ngaruh. Ini juga. Jadi ada suhu tertentu yang memang kayak naskah-naskah kuno itu, naskah-naskah buku-buku tua itu untuk menjaga biar dokumennya itu lebih tahan lama. Jadi ada suhu tertentu lah. Jadi nggak boleh terlalu lembab panas gitu. Ya lembab juga nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, itu juga demi kita merawat itu ya. Jadi biar umurnya makin panjang juga generasi selanjutnya bisa tahu ini isi informasinya ini apa yang ada di dokumen tersebut. Iya, kayak saya pernah sih berkunjung tuh ke Perpusnas gitu ya, terus masuk ke koleksi buku langka gitu. Itu emang AC-nya lebih dingin ketimbang lantai-lantai lain, dan bau ini Mas kamper, nyengat banget gitu. Itu memang tujuannya buat itu kali ya? Ya itu untuk menjaga itu ya, kualitas si kertas sih jangan-jangan. Ya, bukunya itu karena kalau buku langka kan susah ditemui ya Mas. Iya. Dan itu kayak kita jaga
biar tetap ada lah. Iya. Biar jadi kayak orang yang butuh, oh ini masih ada. Iya. Nah, itu Dan mungkin juga untuk mencegah kayak jamur-jamur gitu ya, karena kapur barus berfungsi buat itu ya. Itu kan juga takutnya merusak kertasnya tadi. Iya. Kadang kan kalau udah lama kan akan merusak ya, kapuk sendiri ya. Compang-camping gitu. Kalau misalnya Mas ada nih pengunjung datang ke perpustakaan, tapi dia sama sekali buta gitu Mas, mau mencari apa gitu. Nah itu biasanya cara treatment si pustakawan terhadap pemustaka ini kayak gimana tuh? Biasanya tanya dulu apa yang mau dicari, informasi apa, tentang apa, subjeknya dulu. Subjeknya mau butuh apa? Enggaknya tahu itu ya? Iya. Enggaknya tahu itu supaya mudah ya? Iya, dia butuh informasi tentang apa nih? Kayak tadi Mas misalnya, wah, gua lagi seneng banget ini timnas nih, mau lihat sejarah timnas. Nanti tanya ke pustakawannya, sejarah persepak bola Indonesia. Nanti itu akan dibantu oleh pustakawan tersebut. Pustakawan apa tadi, reference atau apa? Iya, mungkin ke pustakawan reference, mungkin ada pustakawan di bidang apa, di bagian buku apa, itu akan membantu. Pokoknya pustakawan itu tugasnya memang mempertemukan pengunjung dengan informasi yang dia butuhkan. Oke. Berarti intinya seenggaknya teman-teman yang datang ke perpustakaan itu kalau misalnya bingung ya, jangan khawatir atau jangan takut buat tanya ya Mas. Nah itu kadang tuh orang tuh takut nanya gitu. Kalau kan pustakawan kan baik-baik Mas. Nah, dan memang tugasnya buat ditanya ya. Iya. Kita tuh search engine with a heart. Search engine with a heart. Kalau Google nggak ada heartnya, pustakawan ada heartnya bro. Ngomong-ngomong soal Google search engine, gitu kan. Nah ini tantangan. Nah, Mas ngeliatnya sebagai apa nih? Si kehadiran ya Google kan ada yang bilang bahwa udah ada Google, kerja pustakawan ngapain sekarang? Mungkin udah nggak ngapa-ngapain gitu karena semuanya sudah dikelola, informasi sudah dikelola semua oleh Google. Apalagi udah ada AI, udah ada ChatGPT dan lain sebagainya itu. Nah itu gimana tuh cara pustakawan menghadapi perkembangan teknologi yang kayak gitu Mas? Nah ini banyak yang salah menilai ya. Kalau saya menilai itu sebagai tools buat kita. Jadi kemajuan teknologi itu bukan lawan tapi kawan. Jadi dengan kemajuan teknologi tadi, otomasi perpustakaan, kemajuan adanya AI di perpustakaan, itu menjadi tools untuk pustakawan biar lebih powerful. Jadi pahami toolsnya itu, bagaimana cara menggunakan Google dengan lebih advance lagi. Nah itu sangat membantu sekali untuk keperluan pengguna yang ingin mencari informasi tentang subjek-subjek tertentu. Misalnya kayak pengunjungnya mau riset, misal doktor atau magister dan perpustakaan perguruan tinggi. Nah itu sangat membantu sekali buat pustakawan menjadikan dirinya lebih powerful. Jadi bukannya profesinya akan hilang, tapi tools itu menjadi kawan kita, membuat kita lebih kuat, menjadi lebih powerful dan membantu sekali untuk pekerjaan yang ada di perpustakaan. Dan intinya emang harus terus belajar sih ya. Iya. Supaya nggak ketinggalan sama yang teknologi-teknologi ini gitu ya. Nah itu. Karena tadi juga kalau ngomongin perkembangan teknologi dan bagaimana irisannya dengan kerja-kerja pustakawan atau perpustakaan, juga tadi kan udah disebutin soal digitalisasi gitu ya. Nah, setahu Mas nih soal digitalisasi tadi sudah sejauh mana sih perpustakaan kita gitu? Kalau sepemahaman Mas ya, sepengetahuan Mas aja, perpustakaan kita sudah menjalankan si digitalisasi itu gitu. Apakah memang perpustakaan kita baik itu di taraf yang kalau daerah mungkin susah ya, nasional deh gitu. Apakah dia memang sudah menerapkan itu atau gimana tuh Mas? Kalau yang saya lihat sih kebanyakan sudah ya Mas ya. Jadi bahkan beberapa daerah pun juga kayak punya perpustakaan digitalnya sendiri. Oh ada ya? Ada. Jadi kayak nggak cuman baca di tempat fisik, atau baca gitu ya? Fisik, dia juga menyediakan platform-platform perpustakaan digitalnya. Ini ada banyak lah di perpustakaan daerah juga. Nah ini kalau di tingkat nasional juga udah banyak yang mungkin Mas juga sering lihat ya. Digitalisasi ini kayak misalnya sudah hal yang nggak bisa ditahan lah. Teman kita, kita tuh dekat dengan digitalisasi, dekat dengan teknologi, dan itulah kedepannya nanti kita tuh mengelola informasi yang berbasis data dan fakta itu dibantu dengan digital ini. Jadi seperti itulah. Berarti emang sepengetahuan Mas memang digitalisasi itu sudah berjalan gitu ya? Sudah berjalan. Dan kalau misalnya sepengetahuan Mas juga nih, si arsip-arsip ini juga kita bisa akses nggak sih? Maksudnya kita nggak harus datang ke perpustakaan nasional gitu, terus kita bisa akses itu lewat
mungkin web atau aplikasi gitu? Bisa Mas. Jadi kayak beberapa perpustakaan memang sudah menyediakan itu. Kayak misalnya koleksinya sudah tersedia online, ya kita bisa baca via gadget, via apps-nya yang disediakan. Kayak banyak lah. Jadi kan kalau zaman dulu nih Mas ya, Mas kalau ngeliat katalog itu kayak gimana? Ya fisik. Nah dulu tuh katalog tuh ada apa lacinya gitu Mas. Jadi nyarinya satu-satu gitu loh. Ditusuk satu-satu. Bukunya apa? Kalau sekarang kan kita via komputer klik. Nah itu sebenarnya bagian dari digitalisasi, otomasi ada perpustakaan. Oke. Jadi zaman dulu tuh katalognya tuh iya katalog. Iya benar udah ada katalog betul. Apa online public access katalog itu. Itu kan kemajuan teknologi juga. Iya. Jadi kalau kesini-sini ada perpustakaan yang menyediakan layanan librarian. Jadi tanya pustakawan secara online. Nanti kunjungi webnya, biasanya ada tuh. Jadi kayak tanya pustakawan. Jadi kayak cari informasi tertentu, misalnya butuh apa, jurnal apa, buku apa, di mana, itunya nanti dia sudah ngasih tahu misalnya, oh ada di gedung ini lantai segini, itu bisa juga. Terus misalnya ada, menarik, ya. Apakah ada versi digitalnya, nanti bisa mungkin beberapa perpustakaan juga ada yang menyediakan dicek itu. Gitu ya, di situ bisa ketahuan ya antara ada atau tidak versi digitalnya gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya ada itu bisa kita lihat secara digital di handphone kayak gitu ya. Jadi ada yang menyediakan kayak ibaratnya tanya pustakawan tapi ya kayak kita ke CS aja Mas. Iya, betul. Misal mau ke CS apa nih, Mbak mau tanya ini, nah itu udah ada tuh pustakawan yang seperti itu tuh. Itu biasanya referensi librarian yang sudah menerapkan di bagian referensinya teknologi informasi tadi, jadi memudahkan kan. Apalagi kemarin tuh zaman COVID kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Betul. Nah itu pustakawan referensi yang fitur seperti tadi tuh sangat berguna banget itu. Jadi kan orang kan tetap butuh informasi. Ya, tapi kita dibatasi. Nah, digital ini membantu sekali buat kita berkembang semakin ke arah digital, go digital segala macam. Makanya sekarang mungkin Mas lihatlah banyak platform perpustakaan digital yang ada. Iya, termasuk Lentera ya. Termasuk Lentera juga perpustakaan digital, tempat teman-teman buat baca secara gratis lagi. Nah, ini pertanyaan saya juga yang saya penasaran banget, Mas. Tadi soal selain misalnya seorang pustakawan, apakah dia perlu mencintai buku-buku, juga apakah seorang pustakawan itu perlu tahu isi bukunya? Tadi misalnya soal reference gitu. Iya. Kalau itu sih perlu tahu ya. Kalau perlu tahu ini sebenarnya ada ikhtisar ya kan buku ini. Kita bisa lihat juga. Ringkasannya juga ada itu. Jadi kayak ya at least kita tahu lah. Oh ini buku ini tentang ini, tentang ini. Misalnya kayak ada pustakawan tuh adanya subjek spesialis. Misalnya untuk subjek spesialis masalah tadi, kayak tadi kalau ini banyak di perpustakaan khusus nih, biasanya di bagian pajak atau bagian hukum. Nah ini ada subjek spesialisnya tentang subjek hukum. Jadi hukum yang terbaru apa, undang-undang yang terbaru apa, itu ada. Mereka ya at least menguasai lah. Berarti mereka juga bisa dibilang yang bertanggung jawab untuk memperbarui koleksi-koleksi di perpustakaan itu. Nah iya itu juga, apalagi tentang kayak yang sudah research library kayak tadi ya, perpustakaan khusus ini yang di bidang tertentu. Nah ini pustakawannya nih sudah harus bisa memberikan informasi misalnya edisi 5. Oh ternyata udah ada edisi 6 loh. Nah ini yang lebih bawaannya lebih baru untuk misalnya buat para ahli-ahli di bidang tertentu, profesional di bidang tertentu, misalnya masih pakai pedoman yang 5, sekarang udah ada pedoman yang 6. Tolong diperbarui. Nah itu kan sebenarnya tugas kita juga untuk memberitahukan ternyata ada yang informasi terbaru untuk pengguna kita, untuk klien kita, si pengunjung itu pemustaka tadi. Dan subjek spesialis ini adanya di perpustakaan khusus. Sebenarnya nggak cuma khusus sih, ada beberapa, cuman kayak di spesialis itu biasanya karena di bidang tertentu perpustakaan khusus biasanya, cuman nggak menutup kemungkinan di perpustakaan lain ada. Dan ini karena namanya subjek spesialis, otomatis orang-orang di dalamnya mungkin bukan mungkin ya, dia udah pasti paham mengenai isu itu ya. Iya. Mungkin kayak kalau Mas dulu kuliahnya apa nih misalnya nih? Sastra Inggris. Nah, mungkin Mas ini kalau buku-buku bahasa Inggris awal tuh apa sih? Semester ini berapa sih? Semester ini apa sih? Ternyata udah ada versi barunya kan? Pustakawan ini juga punya ini nggak sih Mas, tanggung jawab gitu untuk mempromosikan literasi ke masyarakat? Jelas. Jadi kita ini kan ibaratnya dekat dengan bahan pustaka ya. Nah kita at least mempromosikan lah, kayak ini ada ini, teman-teman ayo datang buat menambah skill mereka atau pengetahuan mereka lewat koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah kalau dibilang itu sangat
penting lah. Kayak misalnya menemukan orang dengan hal yang dia sukai. Misalnya Mas Tanto suka otomotif. Iya. Nah, dikasih tau lah buku-buku tentang otomotif terbaru. Misalnya tadinya via bahan bakar fosil, sekarang udah listrik. Iya. Berarti kan, wah, kalau gue suka tentang subjek ini, seneng dong bacanya. Nah, sebenarnya itu yang diperlukan untuk meningkatkan literasi masyarakat. Jadi misalnya orang sukanya tentang kelautan, ya jangan diberikan tentang hal-hal yang tidak dia sukai. Jadi menyocokkan lah, menemukan mempertemukan antara si tadi sumber informasi ke yang pengen dapat informasi gitu kan ya. Kalau udah terjembatana dengan baik, literasinya dijamin sudah berjalan dengan baik lah. Karena ini Mas, yang ini saya juga sore-sore mungkin udah capek dengar omongan saya ya. Karena saya percaya kan banyaknya yang bilang kalau minat baca kita rendah gitu ya. Itu sering banget diulang-ulang sama siapapun gitu. Tapi saya percaya Mas, kalau bukan minat bacanya rendah, tapi akses terhadap informasi dan bukunya itu yang susah Mas. Nah itu, jadi kalau sebenarnya kayak tadi Mas, kalau orang itu ditemukan dengan topik yang dia sukai, pasti dia akan baca terus, dia akan mau ngulik tentang itu, explore tentang itu, entah itu dari video, dari jurnal, dari buku, dari majalah, dari koran dan segala macam berita lainnya dia akan explore. Misalnya kayak tadi Mas ke otomotif, pasti akan explore terus. Saya suka tentang sejarah otomotif, saya akan explore terus. Saya suka tentang fashion, akan saya explore, baca-baca tentang cari informasi tentang itu, kan ketemulah di situ. Dan berarti bisa dibilang bahwa peran si pustakawan juga sebagai jembatan penghubung antara masyarakat gitu ya sama dunia informasi tadi gitu yang udah ada gitu ya. Betul. Nah, selanjutnya ini adalah masih banyak nggak anggapan-anggapan yang kira-kira sebenarnya pekerjaan pustakawan nggak sesederhana itu tahu, sebenarnya nggak cuma kayak gitu tahu gitu. Nah, prasangka atau anggapan-anggapan yang perlu diluruskan yang masyarakat tuh umum gitu yang ngeliat tuh apa aja Mas tuh kira-kira soal pustakawan gitu. Ini masih banyak ya, ibaratnya teman-teman kita yang masih belum paham, mungkin yang di luar sana kayak jadi pustakawan tuh mungkin kayak wah ada loh kuliah perpustakaan. Nah itu sebenarnya memang ada ilmunya gitu ya. Bagaimana tadi menemukan, temu kembali informasi itu, penyebar luasan informasi itu, menemukan informasi yang penting, tata kelola informasi, dari data dan preservasi informasi, knowledge management, knowledge transfer segala macam itu tuh ada kita pelajari di situ. Jadi tentang apa? Yang tadi itu Mas GLAM itu galeri, library, archive, and museum. Nah ini nih memang ada ilmunya lah, yang nggak semudah itu membentuk perpustakaan yang menarik. Itu jadi kayak terbuka lah ini kayak kemajuan teknologi, dan ini jadi teman kita sekali, dan ini mempermudah akses perpustakaan yang mungkin dulu perpustakaan buka dari pagi sampai jam sore atau malam udah tutup. Oh sekarang karena ada digital library kayak perpustakaan digital, kapan aja bisa ya. Dengan jaraknya jauh ke perpustakaan macet, soalnya itu ada via gadget, kapan aja kan, di mana aja kan. Nah itu sebenarnya jadi teman juga. Jadi ini ada ilmunya nih, buat kesini kan juga perlu dasar-dasar tertentu yang harus dipelajari. Nggak asal aja. Nah itu tugas pustakawan juga sekompleks itu. Iya. Ya semoga teman-teman udah bisa punya bayangan ya bahwa kerja pustakawan tuh nggak cuma ngurusin buku-buku doang, nggak cuma naruh buku kerak doang, bisa sekompleks itu tadi dijelasin sama Mas Pandi. Kalau suka dukanya jadi pustakawan Mas, ada nggak? Kan sukanya tadi udah gitu ya, misalnya karena passionnya di sini gitu. Nah dukanya ada nggak? Kalau saya ya pertama kali saya kuliah itu Mas, banyak yang nanyain, oh ada ya, kamu kerja apa kuliah? Oh iya. Jadi kayak pertama kali tuh kayak waduh, kok orang masih ini ya. Mungkin karena dulu saya juga awal-awal masih ya namanya anak masih baru kan, yang agak loh kok orang menganggap sebelah mata profesi ini ya ternyata. Tapi setelah kita kedalamin, oh ini prospek kedepannya sangat bagus, perpustakaan dan arsip kedepannya kita perlukan. Kayak ini hal yang
sangat dekat dengan teknologi informasi, kemajuan teknologi, dan ini punya masa depan yang bagus lah. Iya. Makanya kayak saya punya sepupu itu akhirnya Diracunin ya? iya, masuk perpustakaan. Diracunin, semuanya diracunin. Nah, ini juga soal pengelolaan informasi tadi, karena base-nya, dasarnya ilmu perpustakaan adalah pengelolaan terhadap informasi. Setahu Mas, lulusan ilmu perpustakaan ini apakah bisa juga bekerja selain jadi pustakawan, Mas? Di tempat-tempat lain gitu? Karena kan base-nya pengelolaan informasi gitu ya? Yang saya lihat teman-teman saya sih banyak ya. Jadi ya memang perpustakaan ini bisa di pengelolaan informasi, dokumen kontrol, arsip itu banyak. Nah itu kan sebenarnya sama itu kayak tadi aja kayak misalnya apa jadi arsiparis di perusahaan mana sih yang nggak menghasilkan arsip. Nah ini nih banyak lah bisa banget jadi apa kayak arsiparis itu juga, dokumen kontrol juga, dan ini penting sekali kayak ibaratnya buat tracing dokumen-dokumen tertentu, mereka klasifikasi kayak misalnya surat-surat tertentu ini kan kayak dokumen finance, dokumen apa arsip kesehatan, arsip tentang apalagi misalnya HR tentang apa keluarga dan segala macam ini kan penting ya untuk dijaga ya, apalagi confidentialnya kayak ini perlu lah ibaratnya arsiparis ini sangat pustakawan dan arsiparis ini dibutuhkan lah. Kayak tadi pustakawan nggak cuma melulu soal perpustakaan, tapi juga bagaimana cara kita menyebarluaskan informasi. Nah, dan juga bisa jadi arsiparis sih ya. Dan terutama mungkin soal digitalisasi informasi ya, atau dokumentasi gitu. Maksudnya dokumen misalnya saya ngebayangin itu dia kerja di kantor-kantor gitu yang punya rekaman soal perjanjian, atau bahkan misalnya di medis ada rekaman medis yang tadinya cetak dijadiin digital, itu juga mungkin bisa kali ya. Mungkin akan ada yang born digital, kok archive-nya ada yang born digital, kayak bentuk arsipnya sudah digital, ada juga yang masih kertas, itu tergantung jadi apa organisasi atau lembaga induknya gimana, cara pengelolaan arsipnya itu juga, record manajemennya bagaimana. Jadi memang apa sangat luas lah. Kayak di perpustakaan juga ada yang namanya kemas ulang informasi. Jadi bagaimana misal dari informasi jurnal kan kadang berat ya Mas ya, bahasa berat. Nah ini kita kelola jadi lebih mudah, kita bikin infografis. Jadi dikelola, dibuat dengan bahasa yang lebih mudah, jadi infografis kita sebarkan ke pengguna-pengguna kita. Yang lebih umum. Misalnya bahasa-bahasa jurnal atau bahasa-bahasa buku yang sangat berat, jadi ibaratnya dikemas ulang lah. Nah, terus sebarkan biar masyarakat ini tahu tentang isinya tersebut. Informasi-informasi itu ya. Iya. Tadi kan Mas nyebutin banyak sekali pustakawan ini yang punya sub-subnya atau spesialisasinya atau tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau Mas Fandi nih di sub apa tuh Mas? Kalau saya dulu di bagian lebih ke pembinaan sih Mas ya. Pembinaan. Jadi bagaimana perpustakaan tuh diterapkan sesuai standar yang ada. Terus kayak misalnya kayak bagaimana perpustakaan itu bisa informasi yang ada di dalamnya, misalnya kayak ada buku atau dokumen-dokumen tentang bercocok tanam, menanam jagung dengan baik. Nah itu dipraktekkan, datangkan ahlinya, kita ajak masyarakat untuk belajar di situ. Jadi bisa bermanfaat, misalnya kayak ternak lele, mendatangkan ahlinya, jadi masyarakat ini bisa mengimprove kehidupan mereka dengan belajar di perpustakaan. Berarti lebih kepada implementasi atau prakteknya dari informasi itu sendiri gitu ya? Iya, jadi kayak misalnya nggak cuma itu sih Mas, jadi ada juga yang misalnya kayak belajar nari, kalau kan ada bukunya nih. Nah itu kayak mungkin ada, kita undang juga ahlinya, kita jadi bikin workshop di perpustakaan itu. Jadi misalnya ada masyarakat yang suka nari, ayo kita ajak belajar itu juga. Implementasinya begini. Misalnya olahraga lari yang benar tuh kayak gimana? Mungkin kita undang atlet lari, ada bukunya, nanti kita bedah buku di situ, atletnya menjelaskan secara teknikalnya gimana. Jadi ada basicnya buku itu. Jadi nanti orang-orang yang suka lari ini nanti lari itu menariknya begini loh, manfaatnya untuk kita ini loh, yang kita perlukan apa aja. Oke. Selain itu ada lagi Mas. Tadi kepembinaan perpustakaan ya, mungkin kayak perpustakaan daerah gitu masuk radar juga nggak? Iya sih Mas, banyak juga. Jadi kayak kita menerapkan bagaimana perpustakaan itu sesuai dengan standar sih Mas. Sesuai dengan standar, berarti ada standarnya? Iya. Kalau nggak sesuai akan dibantu atau gimana tuh? Iya, ada juga yang dibantu. Itu juga dibantu kan memang
ada ya standar, jadi kayak misalnya untuk sesuai standar seperti ini, misalnya perpustakaannya gedungnya kok ruang baca masih kurang nih. Nah itu kayak misalnya standar sekarang kan kita harus ramah difabilitas, disabilitas, terus juga ramah untuk lansia, terus kayak jadi masyarakat yang sudah lansia itu juga mengisi waktu di perpustakaan, terus juga buat anak-anak itu suka di perpustakaan, jadi jangan sampai mindsetnya orang nih kayak perpustakaan nih tempatnya orang serius buat harus kayak itu open sebenarnya. Perpustakaan itu sudah harus jadi public space yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah itu jadi kayak tadi tujuannya kalau perpustakaan itu kan perpustakaan umum itu khususnya umum ya mas ya, pembelajaran sepanjang hayat ya tadi yang seperti yang tadi diharapkan, pembelajaran ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi kayak via ya masyarakat itu mungkin daerah pegunungan cara bercocok tanaman A. Nah terus misalnya kalau daerah yang lainnya misal kayak ternak lele, terus apalagi misal tadi masyarakat yang suka olahraga bikin workshop tentang olahraga, jadi kita datangkan ahlinya, kan ilmu mereka bertambah, mereka bisa jadi lebih sehat lah, lebih menerapkan ilmu yang dari buku itu. Jadi buku itu bener-bener ilmunya diserap oleh masyarakat secara luas. Ya lagi-lagi tadi kalau memang tujuannya adalah mengantarkan informasi ke si penerima informasi, maka prakteknya banyak tuh ya. Ya, dan itu tujuan dari memang tugas utama seorang pustakawan gitu. Misalnya Mas punya kan tadi ngomongin pembinaan, ngomongin soal standar perpustakaan dan lain-lain tuh. Kalau misalnya ada teman-teman nih pengen punya perpustakaan kecil-kecilan gitu Mas di rumah gitu, itu ada standar tertentu nggak yang perlu diterapin, atau misalnya yang penting koleksinya ada dulu gitu, atau misalnya koleksinya nggak cuma ada tapi juga harus bisa diorganisasi dengan baik, katalognya tuh belajar bikin katalog atau gimana tuh? Sebenarnya sih yang penting ada koleksinya. Nah itu sebenarnya banyak nih mas jenisnya, ada nggak mesti ada. Kalau perpustakaan itu kan secara definisi nih keilmuan nih informasi, ada koleksinya yang ditata kelola secara profesional. Nah kalau yang mungkin rumahan bisa bikin taman baca dulu. Taman baca ya. Atau pojok baca. Jadi yang kayak misalnya kayak pribadi-pribadi kayak misalnya mas nih bukunya banyak nih, misalnya udah ada 2000 judul. Nah ini banyak ya mas 2000 judul. Nah itu dibikin aja dulu pojok baca atau taman baca gitu ya. Jadi buat masyarakat sekitar kalau itu buat baca. Nanti juga ada kan kalau secara undang-undang kan lapor ya ke pemerintah ya, itu juga ada tata caranya juga di situ. Nanti diikuti itu gimana. Nanti juga mungkin dari perpustakaan dari daerahnya mas, misalnya mas di daerah mana, biasanya ada pembinaan perpustakaan yang dari situ. Jadi perpustakaan kecil itu juga dari perpustakaan yang ada di daerah-daerah tertentu. Misalnya kayak di Jateng mungkin pemerintah Jateng ada pembinaannya juga, pusat pembinaannya. Kalau di Jakarta mungkin ada daerah pembinaan perpustakaan juga di sana. Dan mungkin nanti ketika misalnya taman baca atau pojok-pojok baca ini didaftarkan, boleh jadi nanti mungkin dapat bantuan-bantuan juga kali ya, bisa berupa hibah buku atau dana gitu mungkin aja mas ya. Nah itu tergantung dari lembaga yang induknya itu ada nggak bantuan di situ. Kalau ada ya silakan diajukan kan, itu aja mas. Bisa ada pembinaannya apa, jenis pembinaan dari pemerintah apa. Jenis pembinaannya ya. Karena nggak melulu pengadaan barang, boleh jadi emang si yang punya perpustakaan itu juga ikutin workshop atau apa gitu ya buat mengelola si perpustakaannya gitu. Jadi memang sudah banyak sekali pembinaan-pembinaan yang ada di perpustakaan itu. Ya itu tadi teman-teman perbincangan kita sama Mas Fandi. Sebelum saya tutup mas, ada closing statement kah untuk sore-sore semua yang sudah pernah atau sering berkunjung ke perpustakaan atau yang belum pernah berkunjung sama sekali? Karena kan tadi kan dibilang semoga jadi public space, semoga jangan takut buat nanya gitu. Ada lagi nggak mas? Kalau saya sih coba datang ke perpustakaan deh. Sekarang perpustakaan ini udah banyak yang menarik loh. Udah kayak berbeda lah. Kita lihat perpustakaan ini bukan sebagai tempat orang-orang yang kayak misalnya di perpustakaan harus diem. Nah ini kita ubah mindset kita, jadikan perpustakaan ini sebagai public space, tempat kita belajar, tempat kita mencari informasi, mencari ilmu, dan menerapkan informasi itu. Jadi jangan cuma dianggap sebagai tempat-tempat yang membosankan, tapi gimana kita improve diri kita dengan koleksi-koleksi yang di perpustakaan, yang ada bisa dari dokumen, video, musik, dan segala jenis bahan pustaka yang ada di sana. Ya itu teman-teman, semoga
perbincangan saya dengan Mas Fandi kali ini menggugah teman-teman ya untuk terus konsisten datang ke perpustakaan, yang terutama sih untuk konsisten terus membaca ya. Nah, ya karena tadi supaya informasinya tadi dari sumber informasi nyampe ke teman-teman semua sebagai penerima informasi. Dan yang belum ke perpustakaan, lagi-lagi perpustakaan sekarang sudah menarik. Semoga juga teman-teman yang ada di daerah-daerah perpustakaannya juga bisa digalakkan gitu ya, supaya bisa hidup kembali perpustakaannya dan teman-teman punya semangat yang tinggi untuk membaca. Itu aja teman-teman. Jangan lupa baca terus buku-buku, koleksi-koleksi yang ada di Lentera, karena Lentera juga perpustakaan digital gitu ya. Dan teman-teman bisa baca secara gratis dimanapun, kapanpun. Dan sampai jumpa lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye.